Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan teknik cara men-setting mode routing, bridging, dan juga subnetting. Kami di sini menggunakan router bermerekkan Tenda. Lalu saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu teknik dari merouting. Nah, routing ini definisinya adalah sebuah proses untuk menentukan jalur terbaik agar si paket data ini bisa meneruskan ke satu jaringan ke jaringan yang lainnya ataupun dalam jaringan yang sama. Lalu menggunakan perangkat seperti router. Lalu dan juga proses ini bertujuan untuk mengontrol agar si data ini sampai ke tujuan dengan efisien dan juga cepat. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah cara men-settingnya. Oke, baik, kita masuk ke wifi. Kita masuk sini, kita cari nama dari tendanya, yaitu kalau tenda yang kami gunakan di sini Tenda 733. Sini langsung kita konekkan, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke Chrome. Lalu kita cari yang namanya Tenda Wifi. Kita ketik http tenda ini Tenda Wifi.com. Kita tunggu. Kita pencet http ya, yang ini ya, Tenda Wifi.com. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih di sini kita akan menggunakan DHCP aja. Kita klik. Di sini ada nama wifi. Di sini bisa ganti aja, kayak kalau saya menggunakan testing aja ya. Selesai. Terus di sini untuk sandinya sembarang kalian. Di sini saya menggunakan 1 2 3 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jika sudah, kita pencet OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita keluar aja. Nah, ini langsung ya. Karena ini langsung, kita masuk ke internet setting yang bagian sini. Kita masuk. Nah, ini di sini ada mode-modenya. Di sini kita akan menggunakan BSP. Lalu kita cari internet jaringan yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan WiFi dari TKA. Kita select aja. Lalu kita akan menunggu prosesnya. Nah, jika udah selesai, tampilannya akan otomatis seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada online device-nya, yaitu ada 1, lalu ada one IP address-nya. Di sini ada 192.168.11.57. Nah, kita di sini akan mengecek networknya. Nah, ini kita nanti ketik aja yang kayak gini ya, view network connection. Kita pencet. Nah, lalu kita cek dulu dari wifi TKA-nya ya. Kita cek wifi TKA-nya. Di sini kita pencet detail. Lalu di sini kita mendapatkan IP address yaitu 192.168.11.62. Nah, kita cek lagi di tendanya ini, wifi tendanya ya. Kita cek detail. Nah, lalu masuk ke IP address-nya yaitu 192.168.0.100. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa IP dari kedua ini itu berbeda ya. Lanjut, kita di sini akan lanjut tentang cara penyetingan bridge. Halo semuanya, saya akan melanjutkan dari cara menyeting router sebelumnya. Yang pertama itu sudah routing, dan sekarang yang kedua yaitu bridge. Saya mulai dengan definisi bridge dulu. Bridge adalah suatu teknik dasar dari penyetingan router. Bridge juga ada seperti unit besar dari filter, itu dikategorikan sebagai bridge juga. Nah, bridge ini sebagai perantara atau jembatan dari jaringan ini ke jaringan selanjutnya. Misalnya dari admin pertama lalu ke admin kedua. Jadi bridge ini gunanya sebagai penyebar suatu jaringan atau penyebar suatu sinyal jaringan. Jadi sebagai perantara untuk jembatan jaringan. Itu. Nah, lalu kita akan lanjut ke proses cara penyetingan bridge.
Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menyeting mode bridge. Yang pertama, kalian buka internet setting terlebih dahulu. Tunggu. Nah, di sini kan ada 4 mode. Di sini tertulis router, WISP, universal repeater, dan API. Nah, jika kalian ingin mengubahnya menjadi bridge, mode bridge, kalian tinggal pilih yang universal repeater. Kalian pilih. Nah, di sini akan disuruh kalian memilih WiFi network yang akan kalian gunakan, WiFi apa. Nah, di sini saya memilih TKA. Saya pencet OK. Nah, ini sedang proses rebooting dulu. Oke, tinggal di refresh. Ini masih refresh loading. Nah, ini sudah berhasil. Tapi untuk mencari tahu apa benar-benar berhasil, kita cek IP-nya. Nah, kita cek yang pertama IP TKA-nya dulu, yang saya pakai tadi. Nah, saya buka info di sini. Nah, di sini tertulis IP for address-nya 59. IP for default gateway-nya 192.168.11.1. Nah, saya ulangin, IP for address yang SSD TKA yaitu 192.168.11.59. Nah, saya akan menyambungkan ke jaringan router saya yang tadi bernama testing, apakah IP-nya benar-benar sama atau tidak. Nah, di sini saya cek, saya buka. Nah, di sini bisa dilihat IP for address-nya yaitu 192.168.59. Saya ulangin, 192.168.11.59 dan IP for default gateway-nya 192.168.11.1. Nah, dapat disimpulkan bahwa mode bridge ini sebagai perantara atau jembatan dari jaringan yang ingin saya pakai ke router yang saya gunakan. Router saya gunakan bernama Tenda. Nah, Tenda tersebut saya ganti namanya menjadi testing. Nah, disimpulkan bahwa IP-nya akan tetap sama walaupun jaringan yang kita gunakan itu berasal dari dari atasnya. Seperti saya gunakan tadi yaitu TKA. Saya memakai TKA, lalu saya sambungkan ke testing, dia sebagai penyebar saja. Jadi router yang saya gunakan ini sebagai penyebar sinyal sebuah jaringannya. Jadi dia hanya memperkuat saja dan membagikannya ke lain-lain device. Nah, di sini disimpulkan bahwa IP address-nya tetap sama dan IP for the gateway-nya tetap sama juga. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teknik subnetting. Oke, nama saya Iqbal Bisyaputra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari subnetting. Subnetting adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membagi atau memecah blok IP address IPv4 pada kelas A, B, atau C yang menjadi blok IP address yang lebih kecil. Tujuannya dari subnetting ini adalah untuk mengoptimalkan alokasi alamat IP, meningkatkan efisiensi dan performa jaringan, serta meningkatkan keamanan dengan memisahkan jalur lalu lintas data. Oke, IP default dari IP address itu ada di 192.168.0.1 atau 192.168.1.1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mensubnetting. Yang pertama, kita masuk ke internet setting, lalu pencet WISP. Setelah itu kita masuk ke administration. Nah, di sini ada star IP address dan end IP address. Nah, di sini star IP address-nya ada 192.168.0.100 dan 192.168.0.200.
Dan di sini kita ubah jadi berapa? Kita ubah jadi 1, 3, 6. Nah, jadi total jumlah host yang dapat terhubung ini Oke, jadi fungsi dari ini adalah untuk menambah dan mengurangi jumlah host yang dapat terhubung. Nah, di sini total host yang dapat terhubung adalah 256 dan jumlah yang dapat bisa terhubung adalah 254 karena duanya ini sudah dipakai oleh network ID dan broadcast ID. Nah, oke, sekian dari kesimpulan dari subnetting ini adalah untuk menambah dan mengurangi jumlah host yang dapat digunakan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.